Kuda terbang, pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Nah, hari ini kawan-kawan Melayu TV kita kedatangan satu orang lagi, sosok yang beliau ni hebat juga. Beliau ini wise, humble, baik. Nah, inilah kita dengan Bang Christian Wahyu. Siap. Selamat datang Bang di Melayu TV. Terima kasih sudah diundang. Ya, memang nak ngundang malah sana. Karena kan memang kita butuh sosok abang ni buat ngasih pencerahan untuk anak-anak muda di Kalbar, di Pontianak khususnya. Nah, itu kita perlu mengundang abang lah ibadah. Boleh saya balas dengan pantun? Boleh. Ini saya suka. Boleh. Ingin rasa memakan kari. Sedap. Kari yang enak dimasak di kuali. Girang rasa hati tak terperi, diundang Melayu TV datang ke sini. Itu dah betul-betul dah tu. Asli, cocok dah jadi orang Melayu. Siap. Okey Bang. Kalau boleh tahu apa sih kesibukan abang sekarang ni Bang? Kalau sekarang... Masih politisi ke? Oh ya pasti. Politisi nomor satu. Nomor satu ya? Nah yang kedua kebetulan saya humas di beberapa CV, mengurusi beberapa ya katakanlah tambang kecil-kecil. Oke. Kita bagian ngurus-ngurus nih, kalau orang organisasi itu bagian lapangan. Iyalah, betul. Ngurus ini, ngurus itu, ya bos kan capek kan, dia di balik meja, ya kita bagian lapangannya. Iya, betul. Itu sih kalau kesibukan hari-hari. Itu tambang, ada ke tambang di Kalbar nih Bang? Tambang-tambang apa tuh? Oh, kalau kita bagian tambang kecil, mineral, minerba. Jadi pasir, kemudian juga batu granit. Nah, itu kita fokusnya ke yang kecil-kecil aja lah. Macam tanah merah tuh masuk ya sih? Masuk, latrit. Ya? Masuk. Oke. Sip. Kemarin dengar-dengar nyalek kita ada apa nih Bang? Alhamdulillah nyalek. Nyalek tapi ya? Nyalek, harus. Harus nyalek? Ngapa tuh harus? Yang pertama kebetulan saya pengurus partai sebagai ketua, ketua DPD PSI Kota Pontianak. Jadi kalau kita ketua saja enggak maju, betul. Mewakili anak muda, rasa-rasanya ya jangan jadi politisi lah, gitu kan. Cuma agak anak muda nak nyontoh kan, yang lain-lain di bawah kita kan? Betul. Oke. Jadi, cuman agak hasilnya nyalek Bang? Menang ke kalah nih? Kalau kali ini ya, apa ya, memang di luar ekspektasi sih. Karena memang kalau kita lihat kan, bagaimana seorang anak muda maju, bukan hanya saya sendiri ya, yang maju itu sangat banyak kawan-kawan pemuda itu. Kita tidak mampu mengalahkan politisi senior. Ya. Itu karena pengalaman mereka luar biasa. Ada istilah tuh, ya mereka udah pemain, kita baru pemula. Antara newbie dengan champion gitu. Iya. Tapi kan kalau tekanan-tekanan itu Bang pas nyalek nih, ada sih kayak apa ya, pandangan orang nih kan kadang kau ini masih gak muda segala macam. Tak salah lo melangkahi yang tua kan, kadang tuh ada tuh kata-kata orang itu tuh ada. Abang dapati? Jadi saya berapa kali, karena saya kan setiap hari ngopi. Iya. Nah, saya pernah ngopi di satu komunitas. Saya langsung sedikit ditekan gitu kan, di pressure. Christian, lu harusnya majunya di kota dulu. Jangan langsung provinsi lu. Nah, gitu kan. Terus ya tadi ada juga mengatakan bahwa harusnya tuh dahulukan yang ini. Kamu tuh nanti 2029. Nah, maka. Sedangkan kita, kalau misalnya kita seorang politisi, apalagi anak muda, kalau hanya sekedar teori itu tidak dilaksanakan, tidak dijalankan kan sama seperti seorang pejabat negara hanya membuat program kerja tapi tidak direalisasikan. Iya, aksinya kurang. Tidak ada gebrakan yang tidak terjun langsung. Jadi hanya sekedar balik layar untuk apa juga. Ya, berarti mengandalkan anak muda dengan inovasinya gitu. Ya, berarti kan? Pasti. Berarti apa ya? Kalau misalnya katakanlah ada orang yang beranggapan kayak gitu, berarti apakah menurut sebagian orang, menurut Abang lah mungkin, orang-orang tua ini udah ndak kreatif, ndak inovatif lagi? Anak muda sekarang jauh levelnya kalau bicara kreatif dan inovatif. Namun saat pelaksanaan kadang-kadang antara kreatif dan inovatif itu bisa dikalahkan oleh hal-hal lain. Pengalaman. Dan sekarang lagi marak istilah-istilah, kalau kawan-kawan politisi yang gagal nyalek nih ya, ada istilah
Fajar mengalahkan Budi. Apa tuh? Jadi kemampuan kita merangkul masyarakat konstituen itu di hari H pencoblosan bisa dikalahkan Fajar. Iya. Jadi budi kita saat kita selama ini ya kawan kita lah, keluarga kita misalnya kan, sahabat kita, unik konstituen kita. Di hari H itu bisa berubah tuh. Foto kita tuh udah nama kita udah ketutup dah. Ternyata di sana ada Fajar, si Fajar ya kan. Iya, nah, itulah yang biasanya membuat apa namanya? Perubahan sikap pemilih di hari H. Kadang memang Fajar nih bahaya, Mang. Yang nama Fajar nih, hati. Nah itulah. Ente banyak nak cari orang nih. Makanya Fajar viral ya di di TikTok. Fajar viral, hati-hati Fajar nak cari orang. Nah, oke. Berarti memang pengalaman pun tetap kita perlukan dari yang tua kan. Betul. Cuman tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda ini dengan inovasinya, dengan kreativitasnya itu bisa membawa perubahan juga. Bukan cuman orang tua ya ibaratnya. Kadang orang tua ini kan, alah tak usah lalu kau masih gak kecil-kecil, belum waktu bawa ibarat kan. Ya sih. Kadang memang kita perlu ambil aksi gak, ya kan Bang? Dan juga orang tua itu kadang-kadang dia tidak mau ngasih ilmu dia. Pelit. Jadi istilahnya kalau dia sesama kita nih politisi nih, sama-sama nak bertempur nih, ilmu dikasih kita tuh dia sebagai guru, kita sebagai murid nih, mungkin 10-90. 10% ya dikasihkan tuh, 90% ditapokkan ke belakang. Supaya nak ketahuan trik-trik dia nih. Macam-macam orang main sulap gak? Betul. Takut gak ilmu yang dia kasih ini ilmu kalah pula. Ilmu menuju kekalahan. Jadi bukan ilmu menuju kemenangan itu. Kayak gini rupa habis kita kan. Karena apa namanya? Politik itu kan cair dan kita juga harus ya seperti tadi sampaikan kreativitas dan inovasi. Maka penting kawan-kawan dan politisi muda ini kumpul untuk share pengalamannya. Pengalaman di lapangan kalau dibagikan, saya yakin 2029 pasti banyak yang menang anak-anak muda. Iyalah, karena udah belajar dari sekarang, dari 2019 pun udah banyak kan, udah mulai gencar. Nanti 2009 anak-anak muda mulailah bahkan gitu kan. Harapannya begitu. Harapannya, semoga itu. Tapi di Bang, menurut apa di PSI di Pontianak ini udah besar belum sih? Kalau hasil dari 2019 ke 2024 itu turun. Suara caleg kota itu dulunya dengan full caleg 45 itu dapatnya sekitar 7 ribuan, sekarang ini hanya 6 ribuan. Tapi turun jumlah suara dipengaruhi oleh jumlah caleg yang berkurang. Dulu itu caleg kita full, sekarang ini hanya 25, separuh. Dan itu ngapa tuh? Ya karena daya tarik ya. Daya tarik pertama. Kedua, mungkin hanya PSI saja yang, tapi kategori partai kecil yang pada waktu pencalekan itu tidak dibantu support biaya pencalekan. Jadi betul-betul mandiri. Betul-betul mandiri ya? Benar-benar mandiri. Nah, sebenarnya yang daftar banyak, tapi yang melengkapi berkas, karena tadi ini tidak ada support sistem di internal, sehingga hanya orang-orang yang punya keinginan berkorban untuk pengabdian yang benar-benar menyelesaikan berkasnya. Nah, kalau partai lain kan disupport tuh. Benar. Satu orang ya sekian kita tahulah, itu udah rahasia umum. Berarti memang ada banyak yang nak maju tuh jadi caleg banyak. Cuman ya karena keterbatasan dan macam. Ada sih. Kemarin saja lewat PSI 30-an orang yang anak muda ya, kategori anak muda. 30-an orang. Dan rata-rata tuh ya itu bicaranya nanti Bang minta dibantu ini. Sedangkan kita nih masih dalam proses pengembangan kan. Kita pun masih dalam proses, belum ada kursi kan, belum kan. Udah ada kursi enak gitu. Susah gak ibaratnya. Betul. Jadi kemarin waktu nyalek nih kalau boleh tahu, Abang bawa isu apa sih? Kalau pertama yang saya bawa itu satu pendidikan politik untuk orang masyarakat yang kategori yaitu tadi money politik. Nah, itu kita apatis masih apatis. Memilih kalau ada amplop. Sehingga tuh ada pantun buah sawit, buah kayu ara. Mantap. Ada duit, ada suara. Ada lagi bunyi peluit, kapar berlayar, ada duit, siap enggak bayar. Ini yang berat nih pantun-pantun di lapangan nih. Jadi kami nih sebagai PSI sebagai kiblat politik anak muda, itu berusaha untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kecerdasan memilih.
Ya memang karena keterbatasan waktu, kampanye kali ini memang cukup singkat ya. Sehingga dari sekian ratus titik yang kami kunjungi, ya itulah hasilnya 8 ribuan itu yang bisa kita rangkul untuk memilih tanpa adanya fajar dan tanpa adanya buah sawit tadi. Betul juga. Sedang juga satu orang 1 kilo buah sawit kan. Tambah lagi ada fajar-fajar. Ada fajarnya lagi, fajarnya menyingsing tetap di pagi hari. Betul juga. Belum buka pintu ke TPS sudah diketuk duluan. Malam-malam nggak tuh? Itu pas fajar lah tuh. Oke. Berarti cuma isu itu yang bawa? Ada lain. Jadi selain tadi tuh bicara tentang money politik, kita juga bicara tentang perubahan atau gerak anak muda. Ya kan? Kemudian kebetulan ketum kita, Bro Kaisang itu mengarahkan kita untuk berpolitik santun dan riang gembira. Sehingga yang kami bawa adalah isu-isu kegembiraan berpolitik. Pesta demokrasi. Kebetulan kita nih kubunya 02, Pak Prabowo Gibran. Jadi kita betul-betul membawa politik yang bergembira. Goyang gemoy, ya kan? Senyum santun dan santai. Dan juga macam-macam lah terkait dengan pesta demokrasi kan. Itu. Sip. Berarti kalau bisa dikatakan kan Bang, berarti ini kan PSI ini kan masih sedikit nih di Pontianak. Maksudnya simpatisannya pun ibaratnya atau orang-orang yang masih pro lah ke PSI ini kan dibilang masih dikit. 2%, 2% dari DPT. Nah, 2% kan. Nah, jadi itu ada nggak sih cara, abang kan ketua tadi? Ketua DPD. Ketua DPD. Cara buat orang nih ndak strict gitu dengan PSI itu. Yang pasti ke depan saya sudah sampaikan ke teman-teman baik kader maupun pengurus, kita harus bisa menyesuaikan diri. Jadi tidak boleh ibaratnya idealis lah, jangan idealis. Kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan cepat. Betul. Ya kan? Nah, apa yang dikerjakan oleh partai-partai besar boleh kita adopsi sebagian, ya kan? Yang bisa kita adopsi. Contoh, banyak sekali kan partai-partai besar itu caleg-caleg waktu turun ke lapangan bagi-bagi sembako, bagi-bagi alat elektronik. Ada yang satu tempat itu bawa kulkas, pokoknya mesin cuci, entah itu beli ke toko atau alat perabot rumah tangga dibawa diangkut nganci keluarga, kita tak tahu gak nih. Entah ada lunas ke belum, kita pun tak tahu gak. Pokoknya ngangkut bawa barang lah mereka. Nah, ini yang kemarin saya sebagai ketua DPD itu kemarin melarang kawan-kawan itu melakukan hal ini. Mungkin saya rasa 2029 nanti kusuruh gak lah caleg nih memang benar-benar terjun ke lapangan bagi-bagi sembako. Paling enggak gula kopi kan. Entah bawa kopi mana kah, gula mana kan. Karena Pontianak kotanya kopi, bawa kopi ya. Betul kan. Kan agak murah nih, entah kopi mana ke rindu rasa rindu kah kan, bisa dibolak-balik itu. Nah, itu salah satunya mungkin trik yang harus kita coba beradaptasi dengan baik. Karena politik ini memang tidak bisa idealis. Betul. Itu. Mungkin kayak gitu tuh laku lah mungkin, atau bisa diterima oleh, menurut saya Bang, menurut saya anak-anak muda tuh masih oke tuh dengan cara-cara kayak gitu. Cuman kadang kan orang-orang tua nih beda pendekatannya tuh. Kalau orang-orang lama, orang-orang dolo atau gitu kan. Nah, itu kan kadang apa gak nih partai baru nih gini. Biasanya kan ada tuh. Betul kan. Nah, itu gimana tuh menurut Abang? Kalau untuk masyarakat yang lama, tentu untuk menuju 2029 kita harus turun itu jauh lebih cepat. Dalam artian itu selain partai dan juga mungkin nanti kalau yang mau nyalek, memang masih lama kan, tapi setidaknya dia mempersiapkan itu minimal setahun sebelum pencoblosan. Jadi turun ke masyarakat, dia mapping dengan baik, dia rangkul keluarga dulu, lingkungan keluarga, masyarakat, teman. Apalagi misalnya yang besar kecil di Pontianak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu kan ada grup WA biasanya, alumni. Nah, itu udah dirangkul. Permasalahan caleg sekarang adalah kadang-kadang dia tuh malu. Nah, gitu-gitu tuh. Nah, apalagi ada momok di dunia politik, kalau nyalek modalnya kecil, tidak menang. Ini yang membuat kadang-kadang tuh membuat semangat orang-orang nih kendor. Nah, jadi nanti kami akan coba inovasi-inovasi baru, bagaimana terjun ke lapangan jauh lebih cepat. Kemudian ya kita nyontoh lah dari senior-senior kita partai politik besar. Kira apa-apa yang mereka kerjakan, kita coba lah kerjakan juga. Berarti kita harus siap dan mau mempersiapkan
segala hal termasuk akomodasi, mobilisasi, dan juga hal-hal yang bersifat sisi lainnya. Iya, betul. Nah, itu. Nah, ini agak menarik nih, Bang. Sebagai orang awam lah ya, dan mungkin penonton-penonton pun mungkin ada yang masih agak rancu. Sebenarnya kalau macam bagi-bagi sembako, alat elektronik, itu masuk ke money politik ya sih? Masuk kan? Masuk. Nah, itu kan tapi mau ditinggalkan oleh orang-orang caleg yang seharusnya ibaratnya. Ya. Nggak boleh money politik segala macam. Jadi nanti itu kami kan beberapa kali nih rapat dengan Bawaslu KPU terkait bagaimana sih kita di lapangan, apa yang boleh, apa yang enggak. Iya, benar. Nah, memang tadi yang saya sampaikan orang bagi-bagi ini, ke depan itu bisa kita siasati dengan mungkin kegiatan. Dalam artian kegiatan membangun entah arisan ibu-ibu RT kita masuk, gitu kan. Kita buatkan kuis, kita bikinkan satu kegiatan, anggaplah demo memasak, nanti yang menang kita kasihkan hadiah. Jadi memberikan barang ini tadi tidak semata-mata langsung memberikan tanpa ada kegiatan. Jadi makanya saya bilang tadi, separuhnya kita tiru, separuhnya kita gunakan kreativitas dan inovasi. Iya, betul. Jadi selain memberikan barang, selain memberikan umpan, kita juga memberikan pancing atau kail. Betul. Jadi jangan langsung ikannya, tapi prosesnya bagaimana. Nah, ini yang memang perlu, karena saya yakin anak-anak muda tuh pasti inovatif. Iya. Nah, idenya banyak gitu. Berarti kalau langsung plek nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh, tapi kalau ada prosesnya. Acara door prize segala macam, nah itu masih nggak termasuk ke money politik, ya kan? Oke. Nah, udah selesai nih Bang cerita-cerita caleg segala macam. Nampak? Karena Bang nih unlucky lah ya, kurang beruntung, kan? Kurang beruntung kan. Nah itu selanjutnya ngapa nih kira-kira? Saya kebetulan 2024 ini kan ada 2 agenda besar politik kita. Yang pertama kemarin Pileg dan Pilpres. Nah, ini ada Pilkada. Nah, Pilkada di bulan November itu kalau Kota Pontianak ini namanya Pilwako. Pemilihan wali kota. Nah, saya kebetulan maju. Nah, udah pasti nih. Jadi maju sebagai wakil wali kota. Langkah pertama kemarin kita sudah ambil formulir pendaftaran di DPC Partai Demokrat. Itu saya ngambilnya sebagai wakil. Ya. Jadi kalau kawan-kawan lain tuh kan ada 17 nih. Itu mungkin rata-rata kayaknya ngambilnya ke wali kota ya. Nah, kalau saya ngambilnya ke wakil. Nah, itu apa tuh? Kebetulan kalau politik itu kan ada mapping. Ada istilah realitas politik. Ya, kita tuh harus melihat celah-celahnya lah. Prinsip saya kalau kita mau ambil nomor satunya, kita coba dulu wakilnya. Nah, ini kebutuhan masyarakat di mana? Kebetulan Pontianak ini beragam, pluralismenya tinggi. Tapi kalau kita lihat data statistik itu kan, kalau yang paham statistik tuh pahamlah kita harusnya di posisi mana. Iya ya. Nah, itu. Berarti emang udah direncanakan matang-matang lah ya. Kenapa enggak serta-merta langsung wali kota ibaratnya. Banyak sih dorongan kawan-kawan kemarin, ambil langsung nomor 1 aja Bang, nomor 1 aja Bang. Saya masih setia dengan nomor urut 2. Oh, betul enggak. Kebetulan nomor 2 yang menang nih. Saya kemarin pun nomor urut 2 Kak. Yang menang juga nomor urut 2 kan. Betul. Jadi kayaknya nomor 2 nih hoki nih apa? Kayaknya sih masih lah. Semoga lah lucky ya. number lah. Tadi bicara unlucky, kita bilang nih lucky number. Betul, mana nggak tahu kan rezeki segala macam. Kita nggak tahu. Berarti nanti kalaupun jadi calon baratnya, nah itu kampanye lah ya. Ya betul, pasti. Kampanye. Kalau kampanye nih, abang nih kan dari PSI ya. Nah kadang nih kan orang nih pas abang kampanye kemarin atau nanti mungkin pas abang terpilih jadi calon wakil pada penetapan. Nah itu ada sih Bang waktu kemarin nyalek itu penolakan dari warga karena abang ini PSI berarti itu. Banyak penolakan. Kalau di PSI sendiri sebenarnya ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak ya? Ada tapi tidak banyak. Jadi mereka bilang, ngapa nak ngambil partai besar? Ngapa nak ngambilnya? Saya bilang, pertama, kalau kita ngambil partai besar, itu biayanya juga besar. Betul. Kedua, kenapa saya di PSI? Kalau masuk partai lain, emang saya dapat posisi apa sih partai besar tuh? Iya. Nah, anak muda kalau di partai besar ya belum ada sih yang dapat posisi penting. Iya ya. Kecuali ya dia punya
kekuatan besar ya, baru dapat posisinya lumayan besar. Tapi kalau kayak di PSI kan, dia sangat terbuka, partai terbuka, modern, sehingga tidak bicara masalah isi tas. Tapi dia utamakan kualitas, kuantitas, isi tas itu belakangan. Betul. Nah, itu. Berarti rata-rata sekarang ini diisi di PSI ini anak-anak muda rata-rata? Ya di atas 50% anak muda. Di atas 50% ya? Nah, kalau dulu dipenuhi oleh anak muda, tapi kalau anak muda semua tanpa ada dorongan orang tua kayaknya kurang. Iya sih. Itu, sehingga kami juga ya mungkin merubah sedikit sikap, pada akhirnya harus juga menerima politisi-politisi senior. Iya. Karena jujur kalau kita belajar sama anak muda tanpa senior itu tentu beda. Karena senior nih yang udah praktik berkali-kali nih. Mereka udah anak muda ini baru nak coba-coba. Betul. Nah, jadi dengan senior itu sangat penting. Makanya proses kita berpolitik tuh harus melalui dari sisi kita melihat, tapi juga harus dari kaca kawan lain. Iya, betul. Jadi nasihat-nasihat, petua-petua dari orang tua pun tetap itu penting, karena mereka beratnya lebih berpengalaman kan daripada kita. Walaupun anak-anak muda penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi, tapi tak lupa juga kita dengan petua, nasihat dari senior-senior kita itu. Oke. Pesan-pesan Bang untuk kawan-kawan Melayu TV, untuk anak-anak muda, entah dia mau terjun ke legislatif ataupun enggak, yang bikin mereka ni enggak apatis lah dengan politik nih. Baik. Atau dengan anggota-anggota dewan baratnya. Yang pertama, politik itu kan sumber dari kehidupan. Betul. Kenapa saya katakan sumber dari kehidupan? Keputusan, peraturan, kemudian saya ambil contoh kayak bansos, segala itu kan pekerjaan politik, kegiatan politik, keputusan politik. Kita mau beribadah, rumah ibadah, itu juga politik. Iya. Perizinan itu juga keputusan politik. Berani enggak sih pemimpin itu memberikan izin, itu keputusan politik. Kemudian kesehatan. Kayak kita mau protes masalah BPJS, itu juga keputusan politik. Berapa anggarannya? Pendidikan hasil dari keputusan politik. Semua ya. Sehingga segala macam kegiatan yang kita hadapi tiap hari itu tidak lari dari politik. Iya, betul. Nah, cuman memang ya anak muda itu butuh gebrakan, tapi untuk melaksanakan gebrakannya dia harus punya peran. Betul. Nah, peran ini tidak bisa hanya kita bicarakan teori-teori. Kata kawan-kawan lagi hotnya ini omon-omon saja. Betul, omon-omon. Nah, kan kalau omon-omon sih gampang, semua orang bisa omon-omon. Tapi untuk mempraktikkannya itu memang harus terjun. Biar tahu hasilnya seperti apa, harus terjun. Kalau misalnya kita hanya duduk manis di warung kopi tapi tidak ikut kontestasi itu, saya rasa kita tidak tahu nih bagaimana cara menang, bagaimana cara nyapa masyarakat. Saya yakin kawan-kawan muda kemarin yang nyalek di 2024 ini tidak sedikit yang tidak pernah terjun ke lapangan, tapi setelah nyalek mau tidak mau dia bawa kartu namanya, dia bawakan bajunya, dia bawakan kalender, bagi ke masyarakat dan ketemu langsung. Ternyata seru. Iya sih, betul. Ternyata tahu, oh di tetangga kita di sana tuh ada yang kurang. Ternyata tetangga sana ada yang butuhkan sentuhan pemerintah. Kita tahu akhirnya di Siantan itu ada jalan yang ternyata masuk dalam kota Pontianak, tak ada di aspal. Ada tuh. Ternyata di kota Pontianak ini ada beberapa gang yang mohon maaf jalannya hancur lebur. Betul. Kalau kita tidak turun ke dapil, kita tidak tahu. Hal-hal yang masih butuh sentuhan pemerintah lah kan. Itu dia. Itu yang perlu kita sampaikan ke kaum muda, ke orang-orang muda, supaya mereka bisa sadar, apalagi untuk menjadi merubah situasi itu. Kalau tidak kita ikut serta, kayaknya susah. Iya. Kalau cuma nonton dari samping. Betul. Hanya nonton saya nggak bisa. Memang harus ambil bagian. Betul. Itu. Memang sih politik itu semua aspek disentuh ya. Ya. Bahkan saya masih ingat kata Bang Lutfi kemarin itu, bahkan tawar-menawar jual beli di pasar itu masuk politik. Masuk. Ya kan? Nah, kita tawar-menawar jual beli itu masuk dari bagian politik. Jadi politik itu menyentuh seluruh aspek kehidupan. Nah, itu maka jangan
apatis terhadap politik. Nggak semua politik tuh jelek kok ibaratnya. Dan Ya kan, politik itu seru. Dan politik itu seru. Politik sangat seru. Jadi jangan hanya seru kita tebak-tebakan skor bola, Betul. ataupun bicara Zeus menghantam halilintar yang ke bawah. Tapi dalam politik ternyata juga ada halilintar bernama Fajar dan juga ada Zeus namanya Pak Lurah. Betul. Jadi segala Bos macam sawit. skema itu ada. Ya, ya. Nah, kalau tidak terjun, tak tahu mana halilintar, mana Zeus. Betul. Itu Belum dia. terai, belum tahu. Nah, itu. Jadi tidak semua yang kita anggap jelek itu jelek kok sebenarnya. Belum tahu kan kalau belum masuk ibaratnya. Nah, itulah dia politik. Oke. Cukup lah nih Bang. Kalau saya rasa cukup. Cukup lah ya. Makasih banyak. Semoga Sama-sama. sukses Kami untuk Melayu terima kasih TV. Kak. Semoga Abang ke depannya makin lancar kan lah. Amin. Sukses pencalonannya. Siap, Mana kita amin. tahu rezeki kan. Oh, pasti. Nah, oke. Mudah-mudahan mewakili anak muda kan? Betul, mewakili anak muda. Kalau masih ada yang kepo dengan Bang Christian Wahyu, boleh kepo IG-nya @Christian_Wahyu. Ya, Kalau tak salah ya? betul. Underscore. Nah, itu bisa di kepo-kepo, bisa ditanya-tanya di kolom komentar IG-nya seputar-seputar apa sih yang nak abang lakukan waktu jadi Pilwako ibarat. Nah, gitu. Kalau masih ada yang kepo, langsung ke IG beliau. Oke, terima kasih. Sekali lagi Bang Christian. Terima kasih. Kita Makasih. tutup dengan pantun. Boleh, sila. Kami dengar ya. Pak Taufik beli kopiah berbintang 1. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.